Di awal abad ke-17, Eropa kembali bergolak dalam salah satu konflik paling panjang, berdarah, dan kompleks yang pernah mengguncang benua biru tersebut. Peristiwa yang kerap kali dikenal sebagai Perang 30 Tahun. Perang 30 tahun adalah sebuah perang yang tidak hanya menumpahkan darah di medan peperangan, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial, politik, dan juga spiritual masyarakat Eropa. Perang ini bukan sekedar pertempuran antar kerajaan belaka, melainkan benturan besar antara ideologi, ambisi, dan keyakinan yang menjerat hampir seluruh kekuatan besar Eropa ke dalam pusaran kehancuran. Perang ini berlangsung seperti badai yang tak berkesudahan, berubah bentuk, berpindah arah, dan melibatkan aktor-aktor yang terus berganti. Perang ini sendiri diawali dengan percikan kecil yang tampaknya sederhana, namun segera berkembang menjadi perang besar yang menelan seluruh generasi. Di balik setiap pertempuran, tersimpan kepentingan para penguasa yang ingin memperluas pengaruhnya masing-masing. Di balik setiap persekutuan, tersembunyi tipu daya diplomatik yang rumit, dan di balik setiap bendera yang dikibarkan, ada darah rakyat biasa yang menjadi korban ambisi politik dan juga keagamaan. Eropa pada masa tersebut menjadi panggung besar di mana kerajaan-kerajaan saling beradu strategi dan juga keberanian. Tentara-tentara bayaran berkeliaran di satu front ke front lainnya, membunuh demi emas dan juga makanan. Kota-kota megah pun berubah menjadi reruntuhan dan tanah subur pun menjadi ladang kematian. Para jenderal mengatur pasukan seperti bidak di papan catur, sementara jutaan jiwa terhapus dari sejarah tanpa nama yang jelas. Kekuasaan gereja mulai diguncang oleh pertikaian internal dan otoritas kekaisaran yang dulu agung kini terombang-ambing di antara kepentingan bangsawan, raja, dan para reformis yang menginginkan kebebasan berkeyakinan. Namun di tengah kegelapan tersebut, Perang 30 tahun juga menandai titik balik dalam sejarah Eropa. Ia lantas melahirkan tatanan politik baru, menumbuhkan konsep kedaulatan negara modern, serta membuka jalan bagi diplomasi internasional yang kelak menjadi dasar sistem hubungan antar bangsa. Dari reruntuhan perang muncul kesadaran bahwa kekuasaan tak lagi ditentukan semata oleh iman atau garis keturunan, namun oleh kekuatan besar dan keseimbangan kepentingan antar kekuatan besar tersebut. Narasi tentang Perang 30 tahun bukan hanya kisah tentang kekalahan dan kemenangan belaka, melainkan tentang bagaimana dunia lama bertransformasi menjadi dunia yang baru. Ia adalah kisah Eropa yang hancur oleh peperangan, namun juga lahir kembali dengan wajah yang berbeda, lebih terstruktur, lebih modern, namun juga lebih dingin dan juga lebih rasional. Dan di antara asap dan darah yang menutupi benua tersebut, Eropa menemukan dirinya kembali bukan sebagai tanah para penguasa tunggal, melainkan sebagai mozaik bangsa-bangsa yang terus belajar dengan cara paling pahit tentang harga dari ambisi dan juga fanatisme buta. Latar belakang Perang 30 tahun tidak dapat dilepaskan dari serangkaian panjang ketegangan politik, agama, dan kekuasaan yang menguasai Eropa pada pergantian abad ke-16 menuju abad ke-17. Perang besar yang meletus pada tahun 1618 ini bukanlah sebuah konflik yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi berbagai krisis mendalam yang menumpuk selama beberapa dekade lamanya. Dimulai dari pertentangan antara Katolik dan Protestan, rebutan pengaruh antar negara-negara besar, hingga keinginan para bangsawan Jerman untuk memisahkan diri dari dominasi Kekaisaran Romawi Suci. Semua elemen tersebut berpadu dalam satu pusaran besar yang pada akhirnya menyalakan api perang yang membakar Eropa selama 3 dekade penuh. Sejak awal abad ke-16, dunia Kristen Eropa telah diguncang oleh reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther pada tahun 1517. Gerakan ini tidak hanya mengguncang kekuasaan gereja Katolik Roma semata, namun juga mengubah struktur politik di banyak wilayah Eropa. Kaisar Romawi Suci yang selama ini menjadi pelindung gereja Katolik dan simbol kesatuan kekristenan Barat, mendapati dirinya menghadapi kekuatan baru yang menuntut kemandirian spiritual dan juga politik. Negara-negara dan kerajaan di dalam kekaisaran pun mulai terbagi ke dalam dua kubu besar, yakni mereka yang tetap setia kepada Katolik dan mereka yang beralih kepada Protestan. Konflik keagamaan itu pun segera berubah menjadi persoalan politik di mana banyak pangeran Jerman memanfaatkan reformasi sebagai alasan untuk melepaskan diri dari otoritas Kekaisaran Romawi Suci. Mereka melihat dalam ajaran Protestan sebuah peluang untuk memperkuat kedaulatan wilayah mereka dan menolak campur tangan Roma maupun Kaisar. Namun di sisi lain, para penguasa Katolik, terutama dinasti Habsburg yang memegang tahta Kekaisaran Romawi Suci, melihat gerakan ini sebagai sebuah ancaman secara langsung terhadap tatanan lama yang selama berabad-abad menopang legitimasi mereka. Perdamaian Augsburg pada tahun 1555 sempat memberikan jeda singkat bagi konflik yang melanda dunia Jerman. Dalam perjanjian tersebut disepakati sebuah prinsip bernama
cuius regio, eius religio, yang berarti agama penguasa adalah agama rakyatnya, namun keputusan ini bukanlah sebuah solusi yang bersifat permanen. Prinsip tersebut pun hanya mengakui dua aliran utama, yakni Katolik dan Luteranisme, sementara cabang-cabang Protestan lainnya seperti Calvinisme dikecualikan. Dan akibatnya, banyak wilayah yang mengikuti ajaran Calvin tetap tidak mendapatkan perlindungan hukum, di mana kesenjangan inilah yang kelak menjadi salah satu pemicu utama pecahnya kembali pertikaian agama di Eropa Tengah. Selain faktor agama, persaingan politik antar dinasti besar Eropa juga memainkan peranan yang menentukan dalam perang ini. Dinasti Habsburg yang menguasai Kekaisaran Romawi Suci dan Spanyol berambisi untuk memulihkan dominasi Katolik dan lantas menegakkan kembali otoritas mereka di seluruh wilayah Kekaisaran. Ambisi ini pun bertentangan secara langsung dengan kepentingan banyak penguasa lokal di Jerman, Belanda, dan juga Skandinavia yang ingin mempertahankan kemerdekaan politik serta kebebasan beragama mereka. Di sisi lain, kekuatan-kekuatan besar seperti Prancis, Swedia, dan juga Denmark melihat ketegangan internal kekaisaran ini sebagai sebuah kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka di daratan Eropa. Di dalam tubuh Kekaisaran Romawi Suci sendiri, situasi semakin rumit karena struktur politiknya yang semakin terpecah belah. Kekaisaran Romawi Suci bukanlah negara yang terpusat, melainkan sebuah federasi longgar yang terdiri dari ratusan kerajaan kecil, kadipaten, kota bebas, dan juga wilayah gerejawi. Setiap penguasa lokalnya memiliki kepentingan dan juga agama masing-masing, di mana di dalam sistem yang rapuh seperti ini, setiap gesekan ideologis ataupun politik mudah berkembang menjadi sebuah konflik bersenjata. Ketika Kaisar Ferdinand II yang beraliran Katolik garis keras naik tahta, kekhawatiran segera menyebar di kalangan penguasa Protestan bahwa ia akan memaksakan rekonsiliasi agama secara paksa. Ketegangan itu pun mencapai puncaknya di wilayah Bohemia, wilayah yang secara historis memiliki tradisi kebebasan beragama yang kuat sejak masa Jan Hus pada abad ke-15. Dan setelah kematian Raja Rudolf II, maka praktis tahta Bohemia lantas jatuh ke tangan Raja Ferdinand II dari Habsburg. Kebijakan kontra-reformasinya yang ketat memicu perlawanan dari para bangsawan Protestan Bohemia yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Situasi ini pun meledak pada tahun 1618 dengan peristiwa yang dikenal sebagai Demonstrasi Praha ketika dua pejabat Katolik Kekaisaran dilempari dari jendela Kastil Praha oleh kaum bangsawan Protestan. Tindakan itu menjadi sebuah simbol perlawanan secara langsung terhadap dominasi dinasti Habsburg dan menandai awal dari konflik yang segera meluas menjadi sebuah perang besar. Namun akar konflik tidak berhenti pada soal agama ataupun lokalitas Bohemia semata. Di baliknya terdapat konstelasi geopolitik yang lebih luas, di mana Spanyol yang pada masa tersebut berada di bawah kekuasaan cabang Habsburg yang sama mendukung penuh usaha Raja Ferdinand II untuk memulihkan kekuasaan Katolik sebab kestabilan Kekaisaran Romawi Suci dianggap penting bagi jalur logistik dan militer mereka di Eropa. Sementara itu Belanda yang baru saja lepas dari kekuasaan Spanyol setelah perang panjang melihat pertempuran di Jerman sebagai bagian dari perjuangan mereka untuk melawan dominasi dinasti Habsburg. Di sisi lainnya, Prancis Katolik justru mendukung kekuatan Protestan di Jerman karena bagi Prancis, musuh utamanya bukanlah gerakan Protestan melainkan dominasi politik dinasti Habsburg yang mengurung wilayahnya dari dua sisi, yakni Spanyol di selatan dan Kekaisaran di timur. Maka bagi Kardinal Richelieu dan para penasehat Prancis, menjaga keseimbangan kekuasaan jauh lebih penting daripada kesetiaan agama. Dan disinilah tampak jelas bagaimana faktor politik perlahan menggeser motif keagamaan dalam konflik yang semula bernuansa religius tersebut. Selain dinamika besar antar negara, ada pula ketegangan sosial dan ekonomi yang memperburuk keadaan. Krisis ekonomi akibat peperangan sebelumnya, gagal panen, serta kemerosotan perdagangan menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan juga bangsawan kecil. Tentara bayaran yang menganggur sejak akhir peperangan pada abad ke-16 juga mencari lahan baru untuk bertempur. Dalam suasana seperti itu, setiap konflik lokal mudah sekali berkembang menjadi perang berskala besar karena banyak pihak yang memiliki kepentingan untuk menyalakan api pertempuran. Secara kultural, Eropa juga sedang berada di persimpangan zaman di mana di satu sisi, pengaruh Renaissance dan semangat individualisme telah membangkitkan kesadaran baru tentang kedaulatan politik dan juga kebebasan berpikir. Dan di sisi lainnya, kekuasaan tradisional, baik gereja maupun monarki absolut, berusaha untuk mempertahankan otoritasnya. Benturan antara dua pandangan dunia ini membuat tatanan lama pun mulai goyah. Ketika otoritas spiritual kehilangan pijakan moralnya dan kekuasaan politik kehilangan legitimasinya, maka perang menjadi alat terakhir untuk memaksakan satu tatanan baru kepada tatanan lainnya.
Di dalam tubuh kekaisaran sendiri, Liga Katolik dan Uni Protestan yang terbentuk pada awal abad ke-17 menjadi bukti bahwa jalan kompromi telah semakin tertutup. Liga Katolik yang dipimpin oleh Maximilian I dari Bayern, sedangkan Uni Protestan dipimpin oleh Friedrich V dari Provence. Keduanya bukan sekedar aliansi keagamaan, namun juga bersifat secara militer. Dan ketika kedua blok bersenjata ini mulai saling curiga dan menumpuk kekuatan, maka Eropa Tengah praktis berada di ambang perang total. Perang Bohemia merupakan fase pertama dan salah satu babak paling menentukan dari keseluruhan rangkaian perang 30 tahun. Konflik ini berakar pada perebutan kekuasaan di wilayah Bohemia, sebuah kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Suci dan segera berkembang menjadi perang terbuka antara pasukan Katolik dan Protestan, antara monarki absolut dan tuntutan kebebasan politik bangsawan. Perang ini sendiri menjadi titik puncak dari serangkaian kekacauan panjang yang menelan hampir seluruh Eropa, dan di dalamnya tersimpan drama politik, intrik diplomatik, serta tragedi kemanusiaan yang mengubah peta kekuasaan di Eropa Tengah. Setelah para bangsawan Bohemia melakukan tindakan pembangkangan secara terbuka terhadap otoritas dinasti Habsburg, maka situasi pun berubah menjadi konflik bersenjata penuh. Para bangsawan Protestan membentuk pemerintahan sementara dan lantas mengangkat Friedrich V dari Pfalz sebagai Raja baru Bohemia dan lantas menolak otoritas Kaisar Ferdinand II. Keputusan itu pun lantas memantik perang terbuka antara dua kekuatan besar, yakni pasukan Bohemia yang didukung oleh beberapa kekuatan Protestan Eropa melawan pasukan Kekaisaran Katolik yang setia kepada Raja Ferdinand II. Sejak awal, kedua belah pihak menyadari bahwa konflik ini tidak sekedar menyangkut Bohemia semata, melainkan masa depan keseimbangan kekuasaan di Kekaisaran Romawi Suci. Fase pertama perang ditandai dengan mobilisasi besar-besaran oleh kaum bangsawan Bohemia, di mana mereka mengumpulkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Christian von Anhalt dan Ernest von Mansfeld, dua tokoh militer yang berpengalaman namun menghadapi keterbatasan dalam persenjataan dan juga keuangan. Pasukan ini sendiri menguasai Praha dan sebagian besar wilayah Bohemia, tetapi mereka menghadapi kesulitan logistik yang sangat parah. Di sisi lainnya, Kaisar Ferdinand II mengandalkan kekuatan Liga Katolik di bawah pimpinan Maximilian dari Bayern dan Jenderal Tilly, serta pasukan kekaisaran yang disiplin dan didukung oleh sumber daya yang jauh lebih besar. Pada tahun 1619 hingga tahun 1620, pertempuran-pertempuran kecil terjadi di wilayah Moravia, Austria Hulu, dan sekitar perbatasan Bavaria. Pasukan Bohemia berusaha untuk memperluas pengaruhnya ke wilayah tetangga untuk mendapatkan dukungan, namun mereka gagal menarik kekuatan besar seperti Inggris dan Belanda untuk membantu mereka secara langsung. Sementara itu, pasukan Katolik dengan cepat mendapatkan momentumnya, di mana Raja Ferdinand II berhasil memanfaatkan aliansi politik dan juga militer dengan Paus serta Spanyol yang mengirim bantuan pasukan dari Italia Utara melalui wilayah Tirol. Klimaks dari Perang Bohemia terjadi pada tanggal 8 November tahun 1620 dan dalam pertempuran Gunung Putih atau Battle of White Mountain di dekat Praha, di mana pada pertempuran ini menjadi sebuah simbol kehancuran cita-cita kemerdekaan Bohemia. Pasukan gabungan Katolik di bawah Johann von Tilly dan Karl von Bucquoy menyerang pasukan Bohemia yang berjumlah sekitar 20.000 orang. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pasukan Bohemia berhasil dihancurkan yang dikarenakan kurangnya koordinasi, moral yang rendah, dan strategi defensif yang buruk yang lantas menyebabkan mereka mundur dengan sangat cepat. Kekalahan ini pun bukan sekedar kekalahan militer belaka, namun juga kekalahan secara politik dan moral, dan selanjutnya Praha segera jatuh ke tangan pasukan kekaisaran, serta Friedrich V melarikan diri ke pengasingannya di wilayah Belanda, serta mendapatkan julukan sinis Raja Musim Dingin karena pemerintahnya yang hanya bertahan selama beberapa bulan. Setelah kemenangan besar di Gunung Putih, Ferdinand II bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di wilayah Bohemia. Ia lantas melancarkan serangkaian tindakan represif terhadap para bangsawan yang terlibat dalam pemberontakan tersebut. Pada tahun 1621, sebanyak 27 pemimpin Protestan Bohemia dieksekusi secara publik di alun-alun kota tua Praha, sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh Eropa. Tanah-tanah mereka disita dan ribuan keluarga Protestan dipaksa untuk melarikan diri ke wilayah yang lebih aman di Jerman Utara dan juga Polandia. Bohemia yang sebelumnya merupakan kerajaan dengan toleransi relatif tinggi terhadap perbedaan agama berubah menjadi wilayah Katolik yang diawasi dengan ketat. Namun, meskipun tampak telah berakhir secara militer, Perang Bohemia belum sepenuhnya reda. Ernest von Mansfeld, salah satu jenderal paling berpengaruh dari pihak Protestan, tetap melanjutkan perlawanan tersebut. Setelah kekalahannya di wilayah Bohemia, ia lantas mengalihkan operasi militernya ke wilayah di atas sungai Elbe dan kemudian ke Plzeň,
di mana Mansfeld merekrut pasukan bayaran dari seluruh Jerman dan membiayai perangnya melalui penjarahan dan juga pungutan paksa. Meskipun tindakannya tersebut seringkali dianggap sebagai sebuah tindakan brutal, namun ia menjadi simbol perlawanan Protestan terhadap dominasi Katolik dan Kekaisaran Romawi Suci. Pada tahun-tahun berikutnya, wilayah Pfalz menjadi pusat konflik baru yang masih berakar dari Perang Bohemia. Pasukan Liga Katolik di bawah Tilly melancarkan kampanye sistematis untuk menundukkan wilayah yang setia kepada Raja Frederick V. Kota demi kota pun jatuh ke tangan pasukan Kekaisaran dan Pfalz akhirnya direbut sepenuhnya. Raja Frederick V kehilangan gelar elektoralnya yang kemudian diberikan kepada Maximilian dari Bayern, sebuah langkah yang mengubah keseimbangan politik di dalam Kekaisaran Romawi Suci. Sementara itu, Raja Ferdinand II memperluas pengaruhnya dengan memperkenalkan langkah-langkah rekonstruksi politik dan juga keagamaan di wilayah Bohemia. Bahasa Jerman dipaksakan menggantikan bahasa Ceko sebagai bahasa administrasi resmi dan gereja Katolik diberi otoritas penuh untuk melancarkan rekatolisasi, sementara sekolah-sekolah Protestan ditutup dan gereja-gereja mereka segera disita. Para biarawan Jesuit memainkan peranan utama dalam mengubah wajah budaya Bohemia dan lantas menjadikannya sebagai sebuah benteng Katolik di wilayah Eropa Tengah. Meskipun dominasi dinasti Habsburg tampak tak tergoyahkan, namun perlawanan kecil masih terus muncul. Beberapa kota Bohemia menolak untuk tunduk secara penuh dan pasukan-pasukan bayaran yang tersisa pun terus melancarkan serangan kilat terhadap garnisun Kekaisaran Romawi Suci. Namun, tanpa dukungan eksternal yang signifikan, perlawanan ini pun dengan cepat dihancurkan. Pada tahun 1624, pasukan Mansfeld mencoba kembali melancarkan kampanye melalui Hungaria dan Transylvania berupaya menghidupkan kembali semangat pemberontakan Bohemia dengan bantuan dari Pangeran Bethlen Gabor. Tetapi upaya ini gagal total setelah tekanan diplomatik dari Turki Utsmani memaksa Bethlen untuk menarik diri dan pasukan Mansfeld pun sendiri pada akhirnya hancur karena kelaparan serta wabah penyakit selama ekspedisi tersebut. Mansfeld pun pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1626, menandai berakhirnya perlawanan terorganisir dari sisa-sisa pasukan Bohemia. Pada tahap akhir perang ini, antara tahun 1624 dan 1625, Bohemia telah sepenuhnya berada di bawah kontrol Kekaisaran Romawi Suci. Kekuasaan bangsawan lokal pun segera digantikan oleh para pejabat Jerman dan juga Austria yang loyal kepada dinasti Habsburg. Wilayah ini pun lantas dijadikan basis militer strategis untuk ekspansi lebih jauh ke wilayah Protestan lainnya di wilayah Eropa. Meskipun dampak sosial dan ekonomi dari perang ini sangat menghancurkan. Ladang-ladang terbengkalai, perdagangan lumpuh, dan populasi Bohemia menyusut drastis akibat perang, kelaparan, serta pengungsian massal. Meskipun Bohemia telah ditaklukkan, perang yang bermula di tanah itu justru menyalakan bara-bara baru di tempat lainnya. Penindasan yang dilakukan oleh Raja Ferdinand II dan dominasi dari Liga Katolik mendorong negara-negara Protestan lainnya seperti Denmark dan Swedia untuk mempersiapkan intervensi mereka. Dengan demikian, secara formal, fase Bohemia berakhir pada tahun 1652, namun dampaknya meluas jauh keluar batas wilayahnya dan lantas mengubah konflik lokal menjadi perang kontinental. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, Bohemia yang dulu menjadi pusat budaya dan juga ilmu pengetahuan di Eropa Tengah berubah menjadi tanah suci, penuh abu dan juga darah. Dari kehancuran inilah, Kaisar Ferdinand II mulai membangun kekuasaan monarki Katolik yang terpusat, sebuah model yang akan mempengaruhi arah kebijakan politik Habsburg selama berabad-abad berikutnya. Perang Denmark merupakan salah satu fase awal dalam rangkaian panjang perang 30 tahun yang menandai intervensi aktif kerajaan Denmark di kawasan Jerman Utara. Perang ini sendiri memperlihatkan upaya ambisius dari Raja Christian keempat dari Denmark untuk menegaskan kepemimpinan Protestan melawan kekuasaan Katolik yang tengah bangkit di bawah komando Jenderal Tilly dan juga Albert von Falstein. Namun di balik ambisi politik dan religius tersebut, konflik ini berkembang menjadi perang kepentingan antara kekuatan besar yang berlomba memperebutkan dominasi di wilayah Jerman, Laut Baltik, dan juga Eropa bagian utara. Raja Christian keempat yang selain menjabat sebagai seorang Raja Denmark, juga memegang jabatan sebagai Adipati Holstein, sebuah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci yang melihat peluang besar untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Jerman Utara setelah hancurnya kekuatan Protestan Bohemia dan stagnasi Liga Katolik. Ia lantas memutuskan untuk mengangkat senjata pada tahun 1625, menggabungkan kekuatan pasukan Denmark dengan pasukan sekutu dari Liga Protestan dan sejumlah penguasa lokal di Lower Saxony. Tujuannya bukan hanya untuk menahan ekspansi Katolik yang dipimpin oleh Kaisar Ferdinand II, namun juga untuk memperkuat kendali Denmark atas jalur perdagangan dan pelabuhan strategis di sepanjang Laut Utara dan juga Baltik.
Namun sejak awal, perang ini diwarnai oleh ketimbangan kekuatan. Tentara Denmark, meskipun cukup terlatih, tidak memiliki struktur logistik dan finansial yang kuat jika dibandingkan dengan pasukan kekaisaran yang disokong penuh oleh sumber daya Austria dan juga Bavaria. Di pihak Katolik, Kaisar Ferdinand II mempercayakan komandonya kepada dua jenderal besar, yakni Johann Serkles, Count of Tilly, pemimpin pasukan Liga Katolik, dan Albrecht von Wallenstein, seorang bangsawan Bohemia yang berhasil membangun pasukan pribadi dalam jumlah besar melalui sistem kontrak militer dan juga pembiayaan mandiri. Kehadiran Wallenstein di medan perang menjadi titik balik besar yang akan mengubah dinamika seluruh konflik. Ketika Raja Christian keempat mulai menggerakkan pasukannya ke wilayah Jerman pada pertengahan tahun 1625, ia lantas berhadapan dengan kenyataan bahwa sebagian besar penguasa lokal yang diharapkan mendukungnya bersikap ragu-ragu. Banyak di antara mereka khawatir terhadap balasan keras dari Kekaisaran Romawi Suci, sementara yang lain lebih memilih untuk bersikap netral demi menjaga wilayah mereka dari kehancuran total. Meskipun begitu, Raja Christian keempat tetap melancarkan operasi militer di kawasan Lower Saxony dan juga Westphalia dan lantas menempatkan pasukannya di garis depan untuk menghadang laju pasukan Jenderal Tilly. Pada tahun 1626, pertempuran besar pertama pun terjadi di pertempuran Dessau Bridge, di mana pasukan sekutu Denmark yang dipimpin oleh Ernest von Mansfeld mencoba untuk menyerang jembatan strategis di atas sungai Elbe untuk menghambat gerakan pasukan Wallenstein. Namun serangan tersebut gagal total, di mana Wallenstein dengan taktik pertahanan yang cermat dan kekuatan artileri yang unggul berhasil menghancurkan pasukan Mansfeld. Kekalahan ini pun bukan hanya menguras moral sekutu Denmark saja, namun juga menyingkap kelemahan mendasar dari koordinasi antara pasukan Protestan. Jenderal Mansfeld pun terluka, kemudian melarikan diri ke Hungaria dan wafat tak lama kemudian, menandai berakhirnya satu figur penting di pihak Protestan. Sementara itu, pasukan utama Raja Christian keempat menghadapi Jenderal Tilly di wilayah barat laut Jerman. Meskipun Raja Denmark berusaha untuk menghindari pertempuran secara terbuka, namun tekanan dari pihak kekaisaran semakin meningkat. Pada bulan Agustus tahun 1626, kedua pasukan pada akhirnya bertemu pada pertempuran Luther am Berenberge, salah satu pertempuran paling menentukan dalam fase Denmark. Pasukan Denmark berjumlah sekitar 20.000 prajurit banyaknya, sedangkan pasukan dari Jenderal Tilly diperkirakan mencapai 23.000 hingga 25.000 banyaknya. Raja Christian keempat mencoba mengatur posisi bertahan di sekitar desa Luther, namun koordinasi pasukannya buruk dan banyak unit infanterinya belum berpengalaman. Ketika Jenderal Tilly melancarkan serangan secara frontal di bawah perlindungan artileri, maka barisan Denmark pun segera goyah. Serangan balasan yang dilakukan oleh Raja Christian keempat gagal karena pasukan kavaleri sayap kirinya terpukul mundur oleh serangan balik cepat dari pasukan Bavaria. Dalam kekacauan tersebut, seluruh barisan pasukan Denmark pun runtuh, ribuan prajurit tewas dan sisa-sisanya melarikan diri. Kekalahan di wilayah Luther menjadi bencana besar bagi Raja Christian keempat, di mana selain kehilangan sebagian besar pasukan dan perlengkapannya, moral pasukan Denmark hancur total. Wilayah Lower Saxony yang sebelumnya menjadi basis pertahanan Protestan pun jatuh ke tangan pasukan Katolik. Jenderal Tilly kemudian bergerak cepat menaklukkan kota demi kota, menundukkan penguasa-penguasa kecil yang tersisa, dan dalam waktu yang singkat, kekuatan Denmark di Jerman praktis lumpuh. Namun kehancuran Denmark tidak berhenti di daratan saja, di mana Wallenstein yang telah mendapatkan izin dari Kaisar Ferdinand II untuk memperluas operasi militernya mulai mengarahkan perhatiannya ke wilayah pesisir Laut Baltik. Ia memahami bahwa dominasi atas wilayah maritim akan menentukan kendali atas jalur dagang dan sumber daya ekonomi dari Jerman Utara. Dengan pasukan besar yang terus bertambah, ia menaklukkan Mecklenburg dan juga Pomerania, dua wilayah penting yang menjadi benteng Denmark di daratan Jerman. Dan bahkan, Wallenstein mendirikan pangkalan angkatan laut di Wisman dan juga Rostock yang kemudian dikenal sebagai Armada Kekaisaran Baltik, sebuah proyek yang mengancam langsung kepentingan dari Denmark di wilayah laut. Jenderal Wallenstein pun bahkan mulai merencanakan pembangunan armada yang mampu menyaingi kekuatan laut Denmark dan juga Swedia. Hal ini menjadikan perang darat meluas menjadi perang ekonomi dan maritim, di mana armada Denmark beberapa kali berhadapan secara langsung dengan kapal-kapal Kekaisaran Romawi Suci, terutama di sepanjang pesisir Jutland dan Kepulauan Denmark. Namun kemenangan yang diraih hanya bersifat lokal dan tidak mampu mengubah arah peperangan. Pada tahun 1627, pasukan gabungan antara Jenderal Tilly dan juga Wallenstein berhasil melancarkan serangan besar ke wilayah Jutland dan memaksa Raja Christian keempat untuk mundur ke Kepulauan Denmark. Pasukan kekaisaran pun merengsek hingga ke semenanjung, menduduki kota-kota penting seperti Schleswig dan juga Holstein.
Meskipun Denmark masih menguasai wilayah laut, namun kekuatan daratnya nyaris hancur dan wilayah deretan Denmark menjadi sasaran penjarahan besar-besaran oleh tentara bayaran Wallenstein yang bertindak tanpa kendali dan menjarah penduduk sipil secara brutal. Kondisi ekonomi Denmark pun memburuk dengan cepat di mana pajak melonjak, pelabuhan-pelabuhan kehilangan aktivitasnya, dan perdagangan dengan Jerman pun terhenti. Sementara itu Inggris dan Belanda yang awalnya berjanji memberikan dukungan kepada Raja Christian keempat gagal memberikan bantuan yang signifikan. Inggris di bawah Raja Charles pertama sibuk dengan masalah politik dalam negeri dan juga konflik dengan parlemen. Sementara Belanda meskipun memiliki kepentingan strategis di wilayah Laut Utara, namun enggan terlibat lebih jauh dalam perang darat di wilayah Jerman. Akibatnya, Raja Christian keempat terpaksa berjuang hampir sendirian melawan dua kekuatan besar dari kekaisaran. Menjelang akhir tahun 1628, Jenderal Wallenstein mengalihkan fokusnya ke Pakampukan Stralsund, kota pelabuhan penting yang menjadi sekutu Denmark dan pusat pertahanan Protestan terakhir di pesisir Baltik. Meskipun Wallenstein membawa puluhan ribu prajurit, namun pertahanan kota itu begitu kuat yang diperkuat oleh bantuan armada Denmark dan juga Swedia. Stralsund pun bertahan dan Jenderal Wallenstein pun pada akhirnya terpaksa mundur setelah mengalami kerugian besar, dan kegagalan ini pun menjadi satu-satunya noda besar dalam catatan militernya sepanjang Perang Denmark. Namun kemenangan kecil itu tidak cukup untuk membalikan keadaan karena pada tahun 1629 Raja Christian keempat menyadari bahwa perang telah melampaui kemampuan negaranya untuk bertahan. Pasukan kekaisaran masih menguasai sebagian besar wilayah Jerman Utara, sementara keuangan Denmark berada di ambang kehancuran. Dan atas desakan tekanan diplomatik dari sepihak Swedia dan Inggris, negosiasi damai pun pada akhirnya dibuka di kota Lubeck. Hasilnya adalah perjanjian Lubeck pada tahun 1629 yang menandai berakhirnya fase Perang Denmark. Meskipun tidak kehilangan wilayah intinya di Skandinavia, namun Raja Charles keempat harus berjanji untuk menarik pasukannya dari seluruh wilayah Jerman dan tidak lagi ikut campur dalam urusan Kekaisaran Romawi Suci. Denmark selamat secara politik, tetapi kehilangan pengaruh strategisnya di Eropa Utara, dan sebaliknya, kemenangan Wallenstein dan juga Jenderal Tilly memperkuat posisi Kaisar Ferdinand II dan memperluas dominasi Katolik hingga hampir ke seluruh Jerman. Fase Perang Denmark pun meninggalkan jejak mendalam dalam dinamika perang 30 tahun. Ia memperlihatkan bagaimana kekuatan yang tampak besar dapat runtuh oleh kelemahan koordinasi dan logistik, serta bagaimana figur-figur seperti Jenderal Wallenstein mampu mengubah keseimbangan perang dengan kekuatan pribadi dan ambisi politiknya. Perang Swedia menandai salah satu fase paling menentukan dalam keseluruhan rangkaian perang 30 tahun. Fase ini menghadirkan intervensi besar dari Swedia di bawah pimpinan Raja Gustavus Adolphus, seorang pemimpin militer yang kelak dijuluki sebagai Singa dari Utara. Antara tahun 1630 hingga tahun 1635, Swedia bertransformasi dari kerajaan Skandinavia yang relatif terpencil menjadi kekuatan besar Eropa yang menantang dominasi Kekaisaran Romawi Suci dan para sekutunya. Perang ini pun bukan hanya memperluas pengaruh Swedia di daratan Jerman, namun juga memperlihatkan kemajuan luar biasa dalam taktik militer, strategi medan, dan organisasi tentara modern yang kelak menjadi dasar perang besar di masa yang akan datang. Ketika Swedia mendarat di pantai Baltik Jerman pada musim panas tahun 1630, Gustavus Adolphus membawa pasukan yang disiplin, terlatih, dan juga memiliki tujuan yang jelas. Pendaratan di Pulau Usedom di Laut Baltik menjadi titik awal operasi besar yang segera mengguncang keseimbangan kekuatan di Eropa Tengah. Pasukan Swedia tidak datang sebagai sekedar ekspedisi militer, melainkan sebagai kekuatan penentu nasib wilayah Jerman bagian utara. Dalam waktu yang singkat, mereka menaklukkan Pomerania dan lantas menjadikannya sebagai basis logistik utama. Aliansinya dengan Adipati Bogislaw dari Pomerania memperkuat posisi Swedia dan memungkinkan mereka untuk membangun benteng, pelabuhan, serta jalur suplai yang terjamin. Pasukan Swedia dikenal dengan ketertiban dan kedisiplinannya yang tinggi, berbeda dengan banyak pasukan bayaran lainnya di Eropa yang saat itu kerap brutal terhadap warga sipil. Di bawah sistem militer modern yang diciptakan oleh Gustavus, setiap resimen diatur secara efisien, di mana persenjataan diseragamkan dan koordinasi antara infanteri, kavaleri, dan juga artileri mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya di wilayah Eropa. Salah satu keunggulan Swedia terletak pada penggunaan artileri ringan yang dapat digerakkan cepat di medan peperangan dan memungkinkan perubahan formasi secara dinamis. Tak hanya itu, kombinasi taktik ofensif dan defensif menjadi terobosan besar, yakni infanteri bergerak cepat dalam formasi saling menutupi, sementara kavaleri berfungsi bukan hanya sekedar sebagai serangan frontal, melainkan juga untuk menghancurkan sayap musuh dengan presisi tinggi. Pada tahun 1631, pertempuran besar pertama yang menentukan pecah di Breitenfeld dekat Leipzig.
Di sana, pasukan Swedia menghadapi kekuatan gabungan antara Kekaisaran Romawi Suci dan Liga Katolik yang dipimpin oleh Jenderal Tilly. Pertempuran ini pun menjadi ujian nyata bagi kemampuan militer Swedia dan strategi revolusioner dari Gustavus Adolphus, di mana dalam pertempuran tersebut, pasukan Swedia dan sekutu Protestan mereka dari wilayah Sachsen berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dalam jumlah, namun kalah dalam organisasi dan fleksibilitas. Pertempuran Breitenfeld berlangsung sengit, di mana pasukan Jenderal Tilly yang menggunakan formasi tradisional Tercio Spanyol mencoba menembus barisan dari Swedia. Namun sistem fleksibilitas Gustavus yang memandukan tembakan berlapis dan pergerakan cepat mampu mematahkan formasi kaku lawan. Artileri ringan Swedia bergerak bebas menembaki pusat musuh, sementara kavaleri di bawah pimpinan Banner dan juga Horn menghancurkan sayap kekaisaran. Dalam hitungan jam, barisan pasukan Katolik hancur total dan Jenderal Tilly menderita kekalahan yang besar. Kemenangan di Breitenfeld menjadi tonggak sejarah, tidak hanya karena berhasil memperluas pengaruh Swedia di wilayah Jerman, namun juga karena mengubah pandangan Eropa terhadap seni perang modern. Pasca kemenangan tersebut, pasukan Swedia bergerak cepat menaklukkan sebagian besar wilayah Jerman bagian tengah. Mereka memasuki Mainz, Würzburg, dan kota-kota penting lainnya. Dan dalam waktu kurang dari setahun, Swedia berhasil menguasai hampir seluruh Jerman Utara dan juga Tengah, dan lantas memutus jalur komunikasi antara kekuatan Katolik di selatan dan Kekaisaran di Wina. Reputasi Gustavus Adolphus pun meningkat pesat, dan banyak negara Protestan lainnya yang sebelumnya ragu, kini berani bergabung dalam koalisi anti-kekaisaran. Namun kesuksesan Swedia juga memicu kekhawatiran mendalam dari kekuatan besar lainnya, termasuk Prancis yang secara diam-diam mendukung Swedia demi melemahkan dinasti Habsburg. Perang ini kemudian berkembang ke arah yang lebih kompleks dengan dimensi politik yang melampaui sekedar konflik agama semata. Swedia menjadi simbol perlawanan Protestan, namun di sisi lain juga berperilaku seperti kekuatan penakluk. Di beberapa wilayah, pasukan mereka memungut pajak berat dan menguasai pemerintahan lokal, menimbulkan ketegangan baru di antara sekutu mereka sendiri. Pada tahun 1632, pertempuran besar berikutnya terjadi di wilayah Lutzen, salah satu bentrokan paling berdarah sepanjang perang tersebut. Musuh utama kali ini adalah Jenderal Wallenstein, jenderal ulung yang dipanggil kembali oleh Kaisar Ferdinand II untuk menghadapi ancaman dari Swedia. Kedua pasukan bertemu dalam kabut tebal di dataran Sachsen pada tanggal 16 November tahun 1632. Pertempuran Lutzen menjadi ajang pembuktian bagi dua komandan paling brilian di Eropa pada masa tersebut, di mana Swedia kembali menunjukkan keunggulan taktis dengan artileri dan infanteri yang mampu bergerak dengan cepat. Namun di tengah pertempuran sengit tersebut, Gustavus Adolphus terpisah dari pengawalnya dan lantas tewas tertembak di medan peperangan. Kematian Gustavus Adolphus mengguncang Swedia dan seluruh Eropa. Sang raja yang dianggap sebagai pelindung Protestan dan simbol keadilan pun gugur pada puncak kejayaannya. Meskipun pasukan Swedia pada akhirnya memenangkan pertempuran Lutzen dan memaksa pasukan Jenderal Wallenstein untuk mundur, namun kemenangan itu terasa pahit karena kepemimpinan Swedia kemudian jatuh ke tangan kanselir Axel Oxenstierna yang berusaha untuk menjaga stabilitas dan mempertahankan aliansi antar negara Protestan. Namun tanpa karisma dan kepemimpinan langsung dari Gustavus, pasukan Swedia mulai menghadapi kesulitan dalam mempertahankan momentum militernya. Dalam tahun-tahun berikutnya, perang berubah menjadi serangkaian pertempuran kecil, pengepungan, dan juga serangkaian manuver politik. Swedia terus berusaha untuk mempertahankan posisinya di wilayah Jerman Tengah dan Selatan, sementara kekuatan Kekaisaran Romawi Suci mencoba merebut kembali wilayah-wilayahnya yang telah hilang. Pertempuran Rhein am Lech pada tahun 1632, pengepungan Nuremberg pada tahun 1633, dan berbagai bentrokan di sepanjang Sungai Main menunjukkan betapa sengitnya perang ini bahkan setelah kehilangan pemimpin utamanya. Jenderal Wallenstein yang sebelumnya dipulihkan oleh Kaisar Romawi Suci mulai menjalankan kebijakan militer independen yang curiga terhadap gerak-gerik Wina. Hubungannya dengan kekaisaran pun memburuk dan akhirnya ia dibunuh pada tahun 1634 atas perintah dari Kaisar Ferdinand II. Namun sebelum kematiannya, ia sempat memukul mundur pasukan Swedia di beberapa front dan setelah Wallenstein tewas, kekaisaran kembali merebut inisiatif di medan peperangan. Krisis bagi Swedia mencapai puncaknya pada tahun 1634 dalam pertempuran Nordlingen. Di sini, pasukan Swedia dan sekutu Protestan mereka dari Jerman Selatan berhadapan secara langsung dengan pasukan gabungan dari Kekaisaran Romawi Suci dan juga Spanyol. Pertempuran itu pun berakhir dengan kekalahan telak bagi pihak Swedia, di mana ribuan tentara tewas, banyak perwira tertangkap, dan kekuasaan Swedia di Jerman Selatan nyaris hancur. Nordlingen menjadi titik balik yang membatasi ekspansi Swedia dan lantas mengancam seluruh pencapaian mereka sejak tahun 1630. Setelah kekalahan tersebut, sebagian besar sekutu Protestan Swedia kehilangan kepercayaannya.
Liga Helborn, aliansi Protestan yang dibentuk oleh Oxenstierna, pada akhirnya terpecah dan banyak penguasa Jerman memilih untuk berdamai dengan Kaisar Romawi Suci untuk menyelamatkan wilayah mereka sendiri dari kehancuran lebih lanjut. Swedia yang sebelumnya mendominasi kini harus bertahan dengan kekuatan yang menipis dan menghadapi kesulitan logistik besar di wilayah musuh. Namun meskipun melemah secara militer, Swedia masih menjadi pemain penting secara politik. Oxenstierna berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya dengan membangun hubungan diplomatik yang lebih erat dengan Prancis. Melalui serangkaian perjanjian dan dukungan finansial dari Kardinal Richelieu, Swedia dapat mempertahankan operasi militernya hingga akhir fase perang ini. Akhir dari fase perang Swedia dalam perang 30 tahun ditandai oleh ditandatanganinya gencatan senjata di wilayah Prague pada tahun 1635. Perjanjian ini bukanlah kekalahan langsung bagi Swedia, tetapi menandai berakhirnya fase intervensi militer besar mereka ingin dimulai pada tahun 1630. Meskipun Swedia menolak menandatangani secara resmi karena tidak setuju dengan syaratnya, namun perjanjian ini secara de facto mengubah peta politik Jerman. Banyak negara Protestan berdamai dengan Kaisar Romawi Suci dan Eropa memasuki sebuah tahap baru yang kelak dikenal sebagai Perang Prancis, di mana Prancis mengambil peran utama menggantikan Swedia sebagai kekuatan penyeimbang melawan dinasti Habsburg. Perang Prancis-Swedia merupakan fase akhir dari perang 30 tahun yang menandai keterlibatan aktif dari dua kekuatan besar Eropa, yakni Kerajaan Prancis dan Kerajaan Swedia dalam konfrontasi langsung melawan Kekaisaran Romawi Suci serta sekutunya dari Habsburg Spanyol. Tahapan ini pun memperlihatkan transformasi konflik yang sebelumnya bernuansa keagamaan menjadi perang politik berskala kontinental. Kedua kekuatan, yakni Prancis dan Swedia, bersekutu bukan karena kesamaan agama, melainkan karena kesamaan kepentingan geopolitik, yakni melemahkan dominasi Habsburg di wilayah Eropa Tengah dan juga Eropa Selatan. Dalam periode antara tahun 1635 hingga tahun 1648, perang ini berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan seluruh lapisan militer, diplomasi, dan ekonomi Eropa Barat. Pada tahun 1635, Prancis secara resmi menyatakan perang terhadap Spanyol dan menandai dimulainya fase baru dari Perang Eropa yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade lamanya. Kardinal Richelieu, arsitek kebijakan luar negeri Prancis, memutuskan untuk turun tangan langsung ke medan peperangan setelah sebelumnya hanya mendukung Swedia secara tidak langsung melalui serangkaian dana dan juga suplai logistik. Langkah ini pun membuka dua front besar bagi pasukan Habsburg, yakni di Eropa Tengah menghadapi Swedia dan di Eropa Barat menghadapi Prancis. Front utama Prancis terbuka di perbatasan timur dan selatan, terutama di wilayah Lorraine, Alsace, dan juga sepanjang Sungai Rhine. Pasukan Prancis di bawah pimpinan Jenderal Louis de Bourbon, Pangeran de Condé, Henri de la Tour de Affune, serta Vicomte de Tournai memulai ofensif mereka ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Spanyol dan juga Kekaisaran Romawi Suci. Di waktu bersamaan, pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Kardinal Infante Ferdinand menyerang Prancis melalui Belanda dan Spanyol. Namun serangan awal Prancis berakhir dengan sebuah kesulitan besar. Pada tahun 1636, pasukan Spanyol berhasil melakukan serangan balasan besar melalui wilayah Franche-Comté dan juga Picardy, bahkan mendekati Paris dalam kampanye yang dikenal sebagai Campagne de Corbie. Serangan itu menciptakan kepanikan besar di istana Prancis, meskipun pada akhirnya Spanyol mundur karena tekanan logistik dan musim yang berganti, di mana episode ini memperlihatkan bahwa Prancis belum siap menghadapi kekuatan gabungan antara dinasti Habsburg di medan peperangan terbuka. Sementara Prancis sibuk menahan invasi di wilayah barat, Swedia melanjutkan operasi militernya di wilayah Jerman Utara dan Tengah. Setelah kematian Gustavus Adolphus pada tahun 1632, kepemimpinan militer Swedia dipegang oleh Johan Banner dan kemudian Lennart Torstensson, dua jenderal yang dikenal atas kecepatan gerak pasukan dan strategi artileri modern. Banner berhasil menstabilkan posisi Swedia setelah beberapa kekalahan sebelumnya, terutama dengan kemenangannya di Wittstock pada tahun 1636. Kemenangan di wilayah Wittstock menjadi titik balik penting bagi kekuatan Protestan yang dipimpin oleh Swedia karena memperlihatkan kemampuan mereka untuk bangkit kembali setelah fase kejatuhan pasca kematian raja mereka. Dengan serangkaian keberhasilan tersebut, Swedia memperkuat posisi militernya di wilayah Brandenburg, Sachsen, dan juga Bohemia, dan lantas membuka jalur komunikasi yang penting bagi koordinasinya dengan Prancis. Pada tahun 1638, Banner bekerja sama dengan pasukan Prancis yang beroperasi di wilayah Rhine untuk menekan pasukan Kekaisaran Romawi Suci di wilayah Jerman Selatan. Di sisi lain, pasukan Swedia juga mengancam Leipzig dan mengacaukan rute suplai Habsburg ke wilayah Austria. Kekaisaran Romawi Suci di bawah Ferdinand II menghadapi tekanan dari dua arah yang memaksa mereka untuk membagi kekuatan dan kehilangan inisiatif strategis di banyak front peperangan.
Setelah stabilitas domestik membaik, Prancis meluncurkan serangan besar-besaran di bawah komando jenderal andalannya. Kardinal Richelieu memperkuat militer dengan logistik baru, pasokan dana yang lebih stabil, dan sistem aliansi yang melibatkan beberapa penguasa Jerman anti-Habsburg. Tujuannya jelas, menciptakan tekanan simultan antara pasukan Prancis di barat dan Swedia di timur. Pada tahun 1639, pertempuran laut penting terjadi di wilayah Downs, di mana armada Inggris menghancurkan armada Spanyol yang membawa pasukan ke Flanders. Kekalahan ini pun lantas memutus jalur utama komunikasi dan logistik Spanyol dan lantas memperlemah posisi mereka di wilayah Eropa Barat. Di darat, Prancis mulai menekan benteng-benteng Spanyol di wilayah Lorraine dan juga Alsace. Sementara Swedia di bawah Banner dan kemudian Torstensson melanjutkan ekspansinya ke wilayah Jerman Timur. Pada tahun 1641, Banner melancarkan serangan ke Bohemia tetapi meninggal secara mendadak di Halberstadt. Komandan kemudian berpindah ke Torstensson, seorang ahli artileri yang sangat disiplin. Di bawah kepemimpinannya, Swedia menjadi kekuatan bergerak cepat yang mampu menembus pertahanan Habsburg di wilayah Moravia dan juga Austria. Kerjasama antara Prancis dan Swedia pun semakin erat melalui serangkaian koordinasi diplomatik dan strategi militer gabungan. Meskipun jarak antara kedua front cukup jauh, namun keduanya berhasil menciptakan tekanan ganda yang konsisten terhadap pasukan Kekaisaran Romawi Suci. Dalam banyak kasus, tekanan ofensif dari Swedia di wilayah timur memaksa Kekaisaran Romawi Suci untuk menarik pasukannya dari wilayah barat sehingga memberi peluang bagi Prancis untuk menembus pertahanan Spanyol dan juga sekutu Jerman mereka. Pada tahun 1643 menjadi salah satu fase paling menentukan dalam perang Prancis-Swedia, di mana di front barat, pasukan Prancis di bawah pimpinan Louis de Bourbon, Pangeran Charles de Condé, meraih kemenangan monumental di pertempuran Rocroi pada tahun 1643. Dalam pertempuran tersebut, pasukan elit Spanyol yang terkenal karena formasi terhio dihancurkan oleh taktik manuver cepat dari Condé. Kekalahan ini pun lantas menghancurkan reputasi militer Spanyol yang selama berabad-abad dianggap tak terkalahkan, sekaligus mengukuhkan Prancis sebagai kekuatan baru di wilayah Eropa Barat. Di sisi timur, Swedia melancarkan serangan spektakuler ke jantung wilayah Austria. Lennart Torstensson memimpin pasukan melalui Sachsen dan juga Bohemia, menaklukkan kota-kota penting seperti Olomouc dan juga Brunn, lalu mendekati Wina pada tahun 1645. Meskipun gagal merebut ibu kota kekaisaran karena kelelahan pasukan dan kurangnya dukungan logistik, namun serangan ini menunjukkan bahwa Habsburg kini benar-benar dalam posisi defensif. Kampanye simultan ini pun memaksa Kekaisaran Romawi Suci untuk menghadapi krisis yang mendalam. Keuangan yang menipis, wilayah-wilayah hancur karena perang berkepanjangan, dan banyak pangeran Jerman mulai bernegosiasi secara independen dengan Swedia dan juga Prancis demi keselamatan mereka masing-masing. Kemenangan ganda di wilayah Rocroi dan kemajuan Swedia di wilayah Austria mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis. Setelah kekalahan besar pada tahun 1643 hingga 1645, strategi Habsburg pun beralih ke pertahanan yang terorganisir. Namun, pasukan gabungan Prancis dan Swedia semakin intens menekan wilayah Jerman Selatan dan juga Bavaria, di mana di sisi Prancis, Turenne menggantikan Condé sebagai komandan lapangan utama dan memimpin pasukan dengan kemampuan taktis tinggi. Pada tahun 1645, pertempuran Jankau di wilayah Bohemia menjadi salah satu kemenangan terbesar bagi Swedia. Pasukan Torstensson mengalahkan pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Melchior von Halsted, menewaskan serta menawan ribuan prajuritnya. Kemenangan ini pun lantas membuka jalan bagi Swedia untuk menuju Wina sekali lagi, meskipun mereka tidak melanjutkan pengepungan karena faktor politik dan juga logistik. Sementara itu, pasukan Prancis menekan Bavaria dan bagian selatan Jerman, menghancurkan jaringan pertahanan Habsburg di sepanjang Danube, dan pada tahun 1646 mereka berhasil menguasai Augsburg dan wilayah sekitarnya. Di saat yang sama, konflik internal pun mulai melanda koalisi Habsburg Spanyol. Spanyol menghadapi pemberontakan di Catalonia dan juga Portugal dan memaksa mereka untuk menarik pasukan dari Jerman untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Kelelahan perang mulai melanda seluruh pihak, dan setelahnya banyak pasukan bayaran yang tidak dibayar melakukan penjarahan besar-besaran dan wabah penyakit merebak di banyak wilayah. Desa-desa Jerman yang sebelumnya makmur kini tinggal puing-puing belaka dan sistem ekonomi regional mereka hancur total. Namun, meskipun perang tampak mustahil dimenangkan secara mutlak, baik Prancis maupun Swedia tidak berniat untuk mundur sebelum keuntungan politik mereka terjamin. Memasuki tahun 1647, arah perang mulai jelas, di mana Habsburg semakin terdesak, sementara pasukan gabungan antara Prancis dan Swedia mendominasi di lapangan peperangan. Pada tahap ini, fokus utama bukan lagi pada kemenangan militer total, tetapi pada posisi tawar-menawar dalam perundingan damai yang sedang digelar di wilayah Westphalia. Swedia di bawah komando Jenderal Carl Gustav Wrangler menggantikan Torsten yang sakit, melanjutkan tekanan di Jerman Utara dan juga Tengah.
Wrangel bekerja sama dengan Turenne yang memimpin pasukan Prancis di Jerman Selatan. Keduanya lantas menjalankan strategi koordinatif yang efektif, melakukan manuver lintas wilayah untuk memutus jalur pasokan dan komunikasi pasukan Kekaisaran Romawi Suci. Pada tahun 1648, kedua pasukan melakukan kampanye terakhir mereka di wilayah Bavaria dan juga Bohemia. Pertempuran besar terakhir mereka terjadi di Zuchmarshausen pada tahun 1648, di mana pasukan Kekaisaran kembali dikalahkan oleh gabungan pasukan Prancis dan juga Swedia. Kemenangan ini pun lantas memperkuat posisi diplomatik keduanya dalam perundingan yang sudah memasuki tahap akhir di wilayah Münster dan juga Onnesburg. Pasukan Swedia berhasil menduduki sejumlah kota penting di wilayah Jerman Utara, sementara Prancis berhasil mengamankan wilayah Alsace dan wilayah strategis di sepanjang Sungai Rhine. Dinasti Habsburg pun kelelahan secara finansial dan militer, dan pada akhirnya terpaksa menyetujui gencatan senjata dan membuka jalan menuju perjanjian Westphalia yang menandai berakhirnya perang secara resmi. Menjelang akhir perang 30 tahun, Eropa berada di ambang kehancuran total. Selama hampir 3 dekade lamanya, tanah-tanah Kekaisaran Romawi Suci telah menjadi medan laga yang dipenuhi penderitaan, kelaparan, dan juga kehancuran ekonomi. Namun, pada awal tahun 1640-an, kelelahan politik dan keuangan mulai merasuki hampir semua pihak yang sedang bertikai. Para penguasa menyadari bahwa tidak ada kemenangan absolut yang dapat diraih dari peperangan ini. Pasukan yang dulunya bersemangat kini terpecah belah, sumber daya semakin menipis, dan rakyat mulai kehilangan harapannya. Di tengah keletihan inilah, upaya diplomatik untuk mengakhiri perang pun mulai menemukan momentumnya. Pada tahap akhir perang, posisi kekuatan Eropa telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Spanyol, meskipun masih memiliki kekuatan besar, namun perekonomiannya terkuras habis oleh konflik yang terus-menerus berlangsung, terutama karena perang panjang melawan Republik Belanda dan tekanan dari Perancis. Perancis sendiri, di bawah kepemimpinan Kardinal Mazarin, mulai memanfaatkan peluang untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Jerman Barat. Sementara itu, Swedia yang sebelumnya menjadi motor utama kekuatan Protestan di Eropa Tengah juga telah kehabisan tenaga akibat perang yang terlalu lama dan juga mahal. Kekaisaran Romawi Suci di bawah Kaisar Ferdinand III menyadari bahwa mempertahankan supremasi atas para pangeran Jerman sudah tidak lagi realistis. Kondisi inilah yang lantas membuka jalan bagi negosiasi besar yang kelak dikenal sebagai Perdamaian Westfalen. Proses diplomatiknya sendiri dimulai pada tahun 1644 dan berlangsung hingga tahun 1648 dan diselenggarakan secara paralel di dua kota Jerman Barat, yakni Münster dan juga Osnabrück. Kota Münster menjadi tempat perundingan antara Prancis dan sekutunya dengan Kekaisaran Romawi Suci serta Spanyol, sementara Osnabrück menjadi arena negosiasi antara Swedia dan pihak Kekaisaran Romawi Suci bersama negara-negara Protestan lainnya di wilayah Jerman. Pemilihan dua kota ini bukan tanpa alasan, yakni Münster adalah kota Katolik yang sesuai bagi perwakilan Prancis, sedangkan Osnabrück adalah kota Protestan yang lebih nyaman bagi utusan Swedia. Proses negosiasi pun berjalan dengan lambat dan penuh intrik karena diplomasi pada abad ke-17 bukanlah urusan cepat, di mana ia melibatkan ratusan utusan, penasehat, pengamat, dan bahkan mata-mata yang berupaya untuk mengamankan kepentingan masing-masing pihak. Bahasa, status, dan tata protokol sering menjadi sumber ketegangan tersendiri di antara mereka. Perdebatan pun berlangsung panjang mengenai siapa yang berhak duduk lebih tinggi, siapa yang boleh berbicara terlebih dahulu, dan bagaimana gelar serta simbol kekuasaan diatur dalam meja perundingan. Namun di balik semua kerumitan tersebut, satu kesadaran tumbuh, yakni perang harus diakhiri, dan satu-satunya cara adalah melakukannya dengan menciptakan keseimbangan politik yang baru di wilayah Eropa. Salah satu faktor penting yang mempercepat penyelesaian konflik adalah kematian beberapa tokoh keras kepala yang sebelumnya menolak untuk berkompromi. Kaisar Ferdinand II misalnya, yang terkenal dengan kebijakan kontra-reformasinya yang keras, telah meninggal pada tahun 1637 dan lantas digantikan oleh Kaisar Ferdinand III yang lebih terbuka terhadap perundingan. Di pihak Swedia, kematian Raja Gustavus Adolphus sebelumnya juga mengubah arah kebijakan mereka menjadi lebih realistis. Sementara Prancis, meskipun masih terlibat dalam perang melawan Spanyol, namun lebih fokus pada upaya mengamankan pengaruhnya di wilayah barat Kekaisaran Jerman daripada mengejar kemenangan militer secara mutlak. Setelah 4 tahun perundingan melelahkan, pada akhirnya pada tanggal 24 Oktober tahun 1648, serangkaian perjanjian yang dikenal sebagai Perdamaian Westfalen disepakati. Dokumen-dokumen yang ditandatangani di wilayah Münster dan juga Osnabrück ini secara kolektif menandai berakhirnya perang 30 tahun di Kekaisaran Romawi Suci dan juga menutup secara resmi perang 80 tahun antara Spanyol dan juga Belanda.
Hasil dari perjanjian ini luar biasa luas karena tidak hanya mengakhiri perang saja, namun juga membentuk tatanan politik dan diplomatik baru yang akan menjadi dasar bagi sistem negara modern di wilayah Eropa. Secara politik, perdamaian Westfalen memberikan pengakuan secara resmi terhadap kedaulatan lebih dari 300 negara bagian yang menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Para pangeran Jerman kini diakui memiliki hak penuh untuk mengatur urusan dalam negeri mereka sendiri, termasuk kebijakan luar negeri, selama tidak secara langsung menentang kaisar. Hal ini pun berarti untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa modern muncul konsep negara berdaulat yang berdiri relatif independen dalam kerangka kekaisaran. Kekuasaan kaisar atas wilayah Jerman pun praktis menjadi sebuah simbolis belaka dan Kekaisaran Romawi Suci berubah dari struktur politik terpusat menjadi sebuah konfederasi longgar yang rapuh. Dari sisi agama, perjanjian ini juga memperluas prinsip cuius regio, alius religio, bahwa agama penguasa menentukan agama wilayahnya yang sebelumnya diperkenalkan melalui perdamaian Augsburg pada tahun 1555. Namun kali ini, perjanjian Westfalen menambahkan pengakuan terhadap penganut Calvinisme yang sebelumnya tidak diakui secara resmi. Dengan demikian, Katolik, Lutherian, dan juga Calvinis diakui sebagai denominasi sah yang memiliki hak perlindungan politik dan juga hukum. Hal ini menjadi langkah besar dalam mengurangi konflik agama di wilayah Eropa Tengah dan lantas menandai awal dari era toleransi beragama yang lebih luas meskipun masih bersifat terbatas. Perubahan geopolitik pasca Westfalen juga sangat signifikan. Swedia memperoleh wilayah besar di Jerman Utara, termasuk Pomerania Barat, Wismar, dan wilayah sekitar Sungai Elbe dan menjadikannya kekuatan dominan di wilayah Laut Baltik. Prancis mendapatkan Alsace dan beberapa wilayah penting di perbatasan barat Jerman, memperluas kekuasaannya ke arah Rhine dan mengukuhkan posisi sebagai kekuatan besar di Eropa Barat. Belanda secara resmi diakui merdeka dari kekuasaan Spanyol dan lantas mengakhiri perang 80 tahun dan mengukuhkan statusnya sebagai Republik Dagang yang berdaulat. Sementara itu, Kaisar Ferdinand III harus menerima kenyataan pahit bahwa otoritas pusat Kekaisaran Romawi Suci tidak akan pernah pulih seperti sebelumnya. Kekuasaan terdesentralisasi membuat Kekaisaran Romawi Suci menjadi arena kompetisi antar negara bagian yang lebih kecil yang masing-masing mulai membentuk identitas dan ambisi politik mereka sendiri. Keadaan ini pun di satu sisi menghentikan konflik keagamaan besar, tetapi di sisi lainnya menyiapkan panggung bagi persaingan internal yang kelak melahirkan kekuatan baru seperti Brandenburg Prussia. Salah satu dampak paling revolusioner dari perdamaian Westfalen adalah lahirnya prinsip dasar hubungan antar negara yang kelak dikenal sebagai kedaulatan nasional. Setiap negara besar maupun kecil diakui memiliki hak untuk menentukan kebijakan dalam negeri mereka masing-masing dan luar negerinya tanpa intervensi dari pihak lain. Hal ini adalah tonggak awal dari apa yang kemudian disebut sebagai sistem Westfalen yang menjadi landasan hukum dan diplomasi internasional hingga zaman modern kini. Dalam sistem ini, perang bukan lagi semata-mata urusan agama belaka maupun dinasti, tetapi urusan negara dan juga kepentingan politik. Selain itu, perdamaian ini juga memperkenalkan mekanisme diplomasi yang lebih terstruktur. Perundingan Westfalen menandai salah satu konferensi diplomatik multilateral pertama dalam sejarah dunia modern. Dan untuk pertama kalinya, hampir seluruh kekuatan Eropa mengirim perwakilan resmi untuk bernegosiasi secara kolektif, bukan melalui serangkaian perjanjian bilateral yang terpisah. Model ini pun menjadi cikal bakal sistem kongres dan konferensi diplomatik internasional yang kemudian diadopsi pada abad ke-18 dan juga ke-19 seperti Kongres Wina pada tahun 1815. Namun akhir perang tidak serta-merta membawa kedamaian penuh. Setelah tahun 1648, Prancis dan Spanyol masih terus berperang hingga tahun 1659 sebelum pada akhirnya berdamai melalui perjanjian Pyrenees. Meskipun begitu, semangat Westfalen tetap menjadi pondasi bagi tatanan Eropa pasca peperangan. Ia menandai berakhirnya era dominasi gereja dan kekaisaran universal serta membuka jalan bagi sistem politik yang lebih pluralistik di mana setiap negara memiliki hak untuk berdiri secara sejajar tanpa tunduk pada otoritas tunggal. Secara sosial dan ekonomi, dampak akhir perang sangat berat di mana wilayah Jerman kehilangan hampir sepertiga populasinya akibat kelaparan, wabah, dan juga kekerasan. Kota-kota besar seperti Magdeburg dan juga Heidelberg hancur total sementara tanah-tanah pertanian terlantar selama bertahun-tahun lamanya. Namun bagi banyak penguasa kecil di Jerman, hasil perdamaian ini memberikan kesempatan baru untuk memperkuat otonomi mereka sendiri. Mereka kini bebas menentukan kebijakan, membangun pasukan sendiri, dan menjalin hubungan diplomatik tanpa harus ragu menunggu izin dari Wina. Di tingkatan yang lebih luas, perdamaian Westfalen menjadi simbol kemenangan diplomasi atas kekerasan, sekaligus pengakuan bahwa stabilitas hanya dapat dicapai melalui keseimbangan kekuatan dan juga penghormatan terhadap kedaulatan.
Bagi banyak sejarawan, perjanjian ini bukan sekedar penutup perang belaka, melainkan permulaan dari sistem dunia yang mengenal batas-batas negara, hukum internasional, dan hubungan diplomatik yang lebih rasional.